Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau fokus ke sesuatu yang fundamental tapi sering kelewat. Gimana caranya menjual ide atau gagasan, ya gitu deh, cuma pakai tatapan mata. Sumber kita kali ini dari intisari buku How to Talk to Anyone. Nah, di sana ada teknik-teknik spesifiknya. Jadi, misi kita ya, bongkar ini. Gimana sih isyarat mata yang halus? Ini bisa jadi alat persuasi yang ampuh gitu. Pernah kepikiran nggak seberapa besar pengaruh tatapan mata Anda? Buku ini mulai dengan teknik dasar, namanya sticky eyes. Mata lekat gitulah. Ini bukan cuma kontak mata biasa, tapi nahan kontaknya sepersekian detik lebih lama. Pas kita selesai ngomong atau pas lawan bicara selesai. Ada studi menarik juga loh, partisipan yang disuruh ngitung kedipan mata lawan bicara, jadi kan otomatis kontak matanya intens tuh. Nah, mereka ini dilaporkan merasa lebih hormat dan lebih suka sama lawan bicaranya. Jadi, nahan tatapan dikit aja bisa ngaruh ke persepsi orang ke kita. Iya. Dan menariknya, ini tuh bukan cuma soal persepsi psikologis aja. Ada dasar biologisnya juga. Kontak mata yang lebih intens dari biasanya itu bisa memicu reaksi fisik, kayak peningkatan detak jantung, terus ada sedikit lonjakan adrenalin, mirip-mirip lah kayak fase awal orang mulai tertarik atau pas ngerasa diperhatiin banget. Jadi, tanpa sadar, kita itu ngirim sinyal kalau kita benar-benar tertarik sama orang itu. Yap, bikin mereka ngerasa lebih nyambung gitu. Coba dibayangin, tatapan kita bisa ngubah fisiologi orang lain secara harfiah. Wah, oke. Selain sticky eyes, ada lagi yang levelnya lebih tinggi nih. Epoxy eyes. Bayangin, mata kita kayak dilem super gitu ke target kita. Maksudnya, bahkan pas orang lain lagi ngomong dalam satu grup, tatapan kita tetap aja ke orang yang paling penting buat kita di situ. Ini kan tekniknya kuat banget ya. Bisa buat nunjukin minat, evaluasi, bahkan mungkin sedikit intimidasi. Tapi apa nggak berisiko kelihatan terlalu gimana gitu, terlalu intens atau malah nggak sopan ke yang lain? Ya, tentu aja ada resikonya. Konteks itu penting banget. Epoxy ice ini emang ampuh, tapi ya pakainya harus bijak. Kalau salah terapin, ya bisa kelihatan maksa, obsesif, atau kayak nggak ngehargain orang lain yang lagi ngomong. Tapi di situasi yang pas, misalnya negosiasi penting, atau pas kita mau nunjukin perhatian khusus ke satu orang di tengah keramaian, wah ini bisa efektif banget. Kuncinya, ya baca situasi sama tujuan kita apa. Mati. Mengamati secara aktif dan terus-menerus reaksi lawan bicara. Setiap interaksi itu bisa kita lihat kayak, presentasi penjualan kecil-kecilan lah ya. Tujuannya biar ide kita diterima. Gimana sih cara kerjanya kalau di lapangan? Anggap aja gini deh, tubuh lawan bicara kita itu kayak stasiun pemancar 24 jam, non-stop ngirim sinyal nonverbal. Nah, able selling ini, intinya kita kayak nyalain kamera pengintai di balik mata kita, buat nangkep sama nerjemahin sinyal-sinyal itu secara, real time. Perhatiin bukan cuma apa yang mereka omongin, tapi gimana reaksi mereka pas kita lagi ngomong. Itu kuncinya. Oke, jadi sinyal spesifiknya apa aja nih yang perlu ditangkap sama kamera pengintai kita ini? Wah, banyak banget. Ada kegelisahan kecil nggak? Misalnya jari ngetuk-ngetuk meja, atau kedutan di sekitar mata atau mulut. Terus lihat badannya, condong ke arah kita, itu tanda tertarik, atau malah agak ngejauh, itu bisa jadi ragu atau nggak setuju. Perhatiin juga gerakan tangan mereka, rileks atau tegang. Ekspresi mikro di wajah yang cuma muncul sepersekian detik. Bahkan arah mata mereka ngelihat kemana. Sering lirik pintu, pengen udahan mungkin. Atau fokus ke kita. Terus kepala mereka ngangguk setuju otomatis nggak, walaupun mulutnya bilang mungkin. Atau sebaliknya, geleng halus pas bilang iya. Nah, itu semua data. Data ya? Terus data ini kita pakai buat apa dong? Ya buat nyesuaiin presentasi kita saat itu juga. Real time adjustment gitu. Kalau kita lihat sinyal ragu, ya kita bisa pelan-pelan kasih contoh lain atau mungkin tanya balik. Tapi kalau kita lihat sinyal ketertarikan kuat atau setuju, misalnya mereka udah megang pulpen atau ngangguk mantep, nah kita tahu mungkin ini waktunya buat nyimpulin atau nutup penjualan ide kita itu. Intinya sih baca audiens kita secara mendalam, detik per detik lewat mata mereka. Jadi jelas banget ya,
Mata itu bukan cuma jendela jiwa, tapi juga alat strategis dalam komunikasi. Menguasai pengamatan lewat mata, kayak konsep eyeball selling ini, bisa bantu kita bangun hubungan lebih kuat, mempengaruhi secara halus, dan yang penting, ngerti apa yang nggak diucapin. Ini skill yang berguna banget ya, jauh melampaui konteks jualan produk doang. Tepat sekali. Di luar teknik-teknik spesifik kayak sticky eyes atau epoxy eyes tadi, intinya itu kesadaran yang lebih tajam, awareness. Mulai sekarang, coba deh lebih perhatiin di setiap interaksi. Apa sih yang diungkapin mata sama bahasa tubuh lawan bicara kita, di balik kata-kata mereka. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal memahami lebih dalam aja. Dan ini bawa kita ke pemikiran akhir nih buat Anda renungkan. Gimana kalau Anda mulai secara sadar, nggak cuma ngamatin, tapi juga secara halus merespon sinyal-sinyal nonverbal ini? Kira-kira seberapa besar perubahan yang mungkin terjadi pada hasil interaksi Anda sehari-hari?